Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf, memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Jadi kemarin saya dan Pak Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Udah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu tadi ada yang tanya juga. Jadi ada yang menyampaikan dan menanyakan bahwa Pak Presiden kalau ke luar negeri itu sekarang menggunakan 2 pesawat kenegaraan. Oke, saya jawab nggak ada itu. Ya, itu tidak benar. Pak Presiden sejak sebelum menjabat sebagai presiden pun selalu menggunakan pesawat perusahaan milik pribadi beliau. Oke. Dan saat ini sebagai presiden, bila keluar negeri, di awal-awal beliau menggunakan pesawat perusahaan pribadi beliau plus 1 pesawat TNI AU Boeing 737. Itu pun bukan pesawat kepresidenan. Untuk apa? Karena sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada pas pampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, sebagainya. Oke? Jadi saya mau sampaikan tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan 2 pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah 1 tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan pesawat 1. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, Boeing 777. Pasti Anda sudah. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang, dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Yaitu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan Mensrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ini peringatan saya untuk junior-junior saya Polri harus berhati-hati. Tadi katanya menista agama. Nah, untuk menista agama terkait dengan kalimat sholat, itu harus cari pakar agama, apakah betul kalimat itu penghinaan, apakah itu bukan penghinaan tapi mentamsilkan. Nah, ini beda, mentamsilkan, apa itu ya, artinya? mengibaratkan. Nah, menganalogikan. Okay. Tapi kalau itu sudah tertuju kepada misalnya sholat safar dan sebagainya,
Nah itu kemudian dikaitkan merapatkan barisan, itu dalam konteks apa dan apa. Kalau Tapi memang kalau pelapor lebih dari 10 dan semuanya ulama, ya mungkin nggak susah untuk mencari itu. Ulama Banten juga loh. artinya Ulama Banten itu udah turun. Ya. Mungkin sebentar lagi ulama Madura. ya artinya begini, yang nafsirkan Bahkan itu udah melakukan turun ke jalan itu yang banyak. yang nafsirkan jangan yang melapor. Kalau beliau keahlian agamanya tidak bisa diragukan lagi. Tapi jangan dia yang nafsirkan. Kalimat ini menurut beliau adalah penghinaan. Nah, carilah ahli agama yang lain supaya tidak jeruk makan jeruk. Nah, Baik, seperti biasa saya sudah berpengalaman dengan melaporkan Ahok itu alhamdulillah terjerat. Itu pasti akan dihadirkan saksi ahli agama, saksi ahli bahasa, saksi ahli ITE, saksi ahli pidana. Itu pasti akan dikondisikan. Nah, dan biasanya juga kami bukan dikondisikan, Pak. Tapi akan didengar keterangan sebagai saksi. Kalau dikondisikan seolah-olah kita mau menghukum dia. Iya. Ya enggak, Fitra. Bukan dikondisikan. Bahasanya aja mungkin. Ya. Jadi tapi akan dihadirkan waktu itu. Ya. Nanti akan dihadirkan. Akan dihadirkan. Nadiem menjelaskan penentuan harga dan verifikasi produk dalam e-katalog merupakan kewenangan vendor dan LKPP. Menurutnya, Menteri tidak terlibat tidak memiliki peran dalam proses tersebut. Nadiem menilai keterangan para saksi di persidangan menjadi fakta penting yang menunjukkan tidak adanya campur tangan Menteri dalam proses pengadaan tersebut. Kewenangan harga itu antara vendor dan LKPP, tidak ada urusannya dengan menteri apalagi kementerian. Semua saksi tadi sudah mengaku tidak ada intervensi menteri di dalam proses pengadaan. Mereka bilang nggak pernah ketemu saya, tidak pernah diperintah oleh saya. Selain itu, kuasa hukum Nadiem Makarim Dodi Abdul Qadir mengatakan persidangan semakin menguatkan dugaan adanya korupsi yang dilakukan secara bersamaan. Hari ini terbongkar lagi, semakin hari semakin persidangan, semakin bertambah kenyataannya bahwa di jajaran di bawahnya Pak Menteri ke bawah itu sudah lebih dari 50 orang, ternyata mereka kalau meminjam dari istilah undang-undang itu korupsi berjamaah. Karena mereka menerima uang secara bersamaan dan berjamaah. Jadi sepertinya mereka sudah bersama-sama saling mengetahui karena lebih dari 50 orang. Tim kuasa hukum Nadiem menegaskan perlu ada evaluasi penyeluruh terhadap proses pengadaan dan mekanisme pengawasannya. Mereka menilai fakta-fakta di persidangan harus menjadi dasar untuk menilai secara adil peran masing-masing pihak dalam perkara ini. Dari Jakarta, Indira Utomo Auliasyah, Yudi Richard, iNews melaporkan.